Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan Al-Quran, yaitu sekarang ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Mari kita baca Al-Qur'annya 6 dan 7 bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Aman baca artinya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Yang ke-7, telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Sekarang lafziyahnya. Ayo teman baca. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir atau ingkar, sawaun sama
alaihim atas mereka, aang dartahum, apakah engkau beri peringat, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, am atau lam tidak, dungdirhum, engkau beri peringatan kepada mereka, la tidaklah yu'minun, mereka beriman. Ya, jadi ini dua ayat surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ya, sekarang mari kita lihat maksud ayat atau kandungan dari ayat tersebut, yaitu ayat yang ke-6 dan yang ke-7. A. Maksud ayat. Ayo dituliskan. Saya belajar nulis. A. Maksud ayat 1. Orang yang sudah ditetapkan sebagai orang kafir itu diberi ancaman dengan neraka, atau tidak diberi ancaman, keadaannya tetap sama. Ya, tetap saja kafir. Ya, jadi ini Allah menerangkan pada ayat yang ke-6 tadi, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja atas mereka. Ya, apakah kamu memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada mereka, ya, dengan diancam dengan neraka, atau lam tungdirhum, atau tidak kamu beri ancaman kepada mereka, la yu'minun, ya, tidaklah mereka beriman. Ya, jadi ini siapa? Orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai orang kafir, ya. Kalau manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah itu kafir, ya, kamu berikan ancaman tentang neraka, kamu beri peringatkan tentang neraka, atau tidak diberi ancaman, keadaannya tetap saja mereka kafir. Ya, tidaklah mereka itu mau beriman. Naudzubillah min syarri dzalik, ya. Jadi kalau manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah itu kafir, maka tidak ada manfaat dari peringatan atau ancaman yang diberikan kepada mereka. Ya, contohnya siapa? Ya, paman-pamannya Nabi, ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang mereka itu apa? Sudah diberikan, sudah diancam oleh Allah, ya, dengan melalui nabinya, ya, melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan al-Islam kepada pamannya. Baik, pamanku masuk Islam begini, ini Al-Quran. Ya, disampaikan kepada mereka, ya, dengan berbagai cara yang Rasulullah SAW mendakwahkan kepada mereka. Tetap aja mereka itu kafir, nggak mau menjadi orang yang beriman. Ya, ini naudzubillah min syarri dzalik, ya. Kalau orang-orang itu sudah ditetapkan oleh Allah itu kafir, ya, maka akan menjadi kehinaan pada dirinya, ya, di dunia sampai di akhirat, akan menjadi penyesalan nanti di akhiratnya. Ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tapi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, tetap harus apa? Memberikan peringatan kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Tetap mendakwahkan kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, agar mereka menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Ya, jadi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap selalu mendakwahkan kepada orang-orang kafir agar mereka itu
mau yaitu mentauhidkan Allah, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya menjadi seorang muslim, itu diajak terus ya. Meskipun nanti apa ketetapan Allah ya, kalau mereka sudah kafir ya tetap kafir, tidak akan mau masuk Islam, maka nanti terserah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim harus mendakwahkan Islam kepada mereka. Dan yang kedua, Allah telah menyegel hati-hati orang kafir ya, dan menjadikan penghalang pada pendengaran serta penglihatan mereka sehingga tidak dapat memahami petunjuk ya. Pada ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ya. Jadi Allah memberikan segel, menyegel atas hati-hati mereka ya. Jadi hatinya itu disegel oleh Allah ya. Hatinya orang-orang kafir itu disegel ke apa? Ditutupi ya, hati-hatinya ditutupi ya, sehingga apa? Petunjuk dari Al-Quran meskipun disampaikan kepada mereka Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepada mereka ya enggak mau untuk apa? Memahaminya. Dan juga Allah menjadikan penghalang pada pendengarannya, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu juga disegel ya. Jadi pendengarannya ya ditutupi ya, padahal sebenarnya mendengar, tapi dakwah Al-Quran yang sampai kepada mereka itu tidak akan sampai ke dalam hati mereka, sehingga apa iso ngrungokne tapi gak gelem nglakoni ya. Dan hari ini apa banyak ya orang-orang yang kafir itu kalau disampaikan Al-Quran malah apa, malah pegel, malah dia itu ya, karena pendengarannya itu ditutup oleh Allah, disegel oleh Allah ya. Khatamallah ya, Allah telah menutup ya atas pendengaran mereka. Jadi pendengarannya ditutup ya, naudzubillah min syarri dzalik ya. Ya, jadi tidak akan bisa mendengar ayat-ayat Allah. Jadi iso ya, jadi krungu kebenaran itu datang kepada mereka tapi dia menolaknya ya. Terus wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka itu juga ada segelnya, tutupan pada penglihatan mereka ya, itu ditutup, wa ala absarihim ya, itu wa ala absarihim ghishawah ya. Jadi apa tadi, Allah menyegel pada hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ya, sehingga mereka orang-orang kafir itu tidak dapat memahami petunjuk. Jadi ngerti, jadi ya dibacakan Al-Quran ya, seperti siapa, Abu Jahal, Abu Lahab itu jadi ya krungu dakwahnya Nabi ya. Al-Quran itu ya sampai kepada mereka, ya dibacakan kepada mereka, tapi mereka tidak dapat memahami petunjuk itu. Dan yang terakhir, kandungan yang ketiga, yaitu orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa yang azim, yang besar ya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab siksaan yang besar ya. Jadi orang-orang kafir itu apa? Dia akan mendapatkan azab, mendapatkan siksaan ya di akhirat nanti ya. Sekarang B,
pengertian yang dapat diambil darinya. 1. Orang yang pada dasarnya sudah mendapatkan ketetapan sebagai orang kafir itu tidak akan mau mengikuti petunjuk sama sekali. Ya. Jadi orang-orang yang pada dasarnya sudah mendapatkan ketetapan sebagai orang yang kafir, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu apa? Buat disampaikan Al-Quran kepada mereka, ya, tidak akan mau mereka mengikuti petunjuk dari Al-Quran itu, sama sekali tidak mau, ya. Jadi paman-paman Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu mbok diwacane Al-Quran kepada mereka, tetap saja mereka tidak mau mengikuti. Dan yang kedua, orang hanya akan mau beriman jika mendapatkan petunjuk dari Allah dengan hidayatu taufik. Sebaliknya, orang akan tetap sesat selama tidak mendapat petunjuk Allah. Ya, jadi ini. Jadi oleh karena itu kalau kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran, ya, sudah mengetahui Allah itu dalam Al-Quran memerintahkan seperti ini, ya lakukan. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran, ya segera kita amalkan, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Jadi perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, mastata'tum, ya, kita berusaha untuk melaksanakannya, ya. Dan yang ketiga, dakwah, dai atau mubalik tidak dapat memberi petunjuk selain berupa pengajaran atau pemberitahuan. Itu namanya hidayatul rasyid, ya. Jadi kita sebagai dai, sebagai mubalik, ya, yang menyampaikan ilmu, ya, itu tidak dapat memberi petunjuk kepada manusia selain berupa pengajaran atau pemberitahuan. Jadi bisanya kita sebagai dai atau mubalik atau seorang guru, ya, guru agama, guru untuk mengajari Al-Quran dan Sunnah, itu bisanya hanya apa? Mengajarkan. Oh, Al-Quran begini, oh hadis itu begini, ya. Bisanya itu. Tentang masalah dia nanti mendapatkan hidayatut taufik atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menyampaikan. Pokoknya dibaca nih, kayak seperti pagi hari ini kita bacakan aja. Ini Al-Quran, ini hadis, ya. Mau melaksanakan monggo, nggak mau melaksanakan ya monggo, nanti terserah pada diri kalian. Ya, semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini, ya. Itu. Jadi kita sebagai seorang mubalik atau penyampai ilmu, ya sampaikan pokoknya itu Al-Quran, itu hadis, ya. Bisanya kita sebagai pengajaran atau pemberitahuan, ya, mengajarkan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, ya, disebutkan di sini hidayatul rasyid, ya. Tapi tentang hidayah taufik itu haknya Allah. Hanya Allah aja yang memberikannya, ya. Terus yang keempat, pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang bisa diambil. Yang keempat, orang beriman tidak akan mengabaikan apabila diberi peringatan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat C pada bagian sifat orang yang beriman, nanti di bawahnya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan mengabaikan apabila diberi peringatan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau ditunjukkan iki lo Al-Qurannya, itu ini lo hadisnya,
ya, itu maka mereka apa? Mengikuti, melaksanakan perintah dari Al-Qur'an dan Sunnah, mastata'tum, semampunya, ya, bukan semaunya, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu apa? Nanti akan ada tingkatan di antara mereka, ya, yang mereka itu mau mau menerima Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu nek dinasihati dengan Al-Qur'an dan Sunnahnya Nabi, mereka itu tidak mengabaikannya, ya. Itu. Sekarang mari kita lihat ayat dan riwayat yang berkaitan, ya. Jadi ini ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat, ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? 6 dan 7. Ya, ini yang C. Kita lihat yang pertama, orang kafir tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mau menerima peringatan, bahkan memperolok-olokkan. Ya, melihat yang pertama surat Luqman. Ais, saya bawa Al-Qur'an sama lafziahnya itu. Ya, surat Luqman ayat ke-7. Kita lihat, yaitu wa idza tutsla. Jadi ini ayat-ayat yang menerangkan tentang orang kafir itu tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mau menerima peringatan. Bahkan mereka itu apa? Memperolok-olok. Dia temu belum? Kapan baca? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma Benar ayat itu. Surat Luqman ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'allam Yasma'ha. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Baca artinya. Bi'adzabin alim. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Coba baca artinya. Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihi atasnya ayat-ayat kami, wala dia berpaling mustakbiran, orang yang sombong, ka'alam seakan-akan tidak, yasma'ha dia membacanya, yasma'ha dia mendengarnya, ka'anna seakan-akan fi di dalam uzunaihi kedua telinganya, waqaran sumbatan, fabashshirhu maka berilah dia kabar gembira, bi'adzabin dengan azab alim yang pedih. Ya. Jadi apabila dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, wala mustakbir, mereka itu berpaling dan menyombongkan diri. Ya, wala mustakbir. Ya, mereka berpaling dan mereka menyombongkan diri. Ya, ka'allam yasma'uha, seakan-akan tidak mendengarnya. Ini. Jadi sifatnya orang-orang kafir itu ini. Ya, dibacakan Al-Qur'an, mereka itu berpaling. Ya, mereka menyombongkan diri. Ya. Seperti siapa? Abu Jahal. Ya. Ridaba, mereka itu dibacakan Al-Qur'an,
mereka berpaling, nggak mau untuk mendengarkan, ya. Malah mereka menyombongkan diri, ya, seakan-akan kaya ora mendengar ayat-ayat Allah itu, ya. Maka Allah mengatakan fabasyirhu bi adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih, ya. Jadi ini contoh atau ayat yang Allah tunjukkan tentang orang yang kafir itu tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ya, tidak mau menerima peringatan, ya, bahkan mereka memperolok-olokkan, ya. Terus surat yang kedua, surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45. Maryam, ya. Al-Jasiyah surat yang ke-45 ayat 7 sampai 9, 7, 8, 9. Ayat 7, 8 dan 9. 45. Coba sambil baca. Jadi biar tahu, ya, ciri-cirinya orang kafir itu, ya, mereka enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka menyombongkan diri, ya, seakan-akan mereka tidak mendengar ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Ayat 7, 8, 9. Maryam, bawa Al-Quran terjemahan, Yam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli affakin asim. Yasma'u ayatillahi tutsla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Fa idza 'alima min ayatina syai'at takhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Baca artinya. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa, yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Ya, jadi ini, jadi kecelakaanlah bagi mereka, ya, mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, ya, mereka itu malah yusirru mustakbiran, ya, mereka malah berpaling, mereka menyombongkan diri, ya, membangkang, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, seakan-akan mereka tidak mendengarnya, padahal dibacakan kepada mereka. Ini sifatnya orang-orang kafir itu, ya. Mereka itu menyombongkan diri, mereka itu berpaling, ya, seakan-akan dia tidak mendengar, ya, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, ya.
Bahkan apa? Sifatnya mereka itu apa? Memperolok-olok, ya, menjadikan ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an itu sebagai olok-olok, ejekan-ejekan, ya. Dan hari ini banyak sekali kalau kita mau lihat di media massa, ya, atau di masyarakat kita, ya, orang-orang yang tidak mau menerima, mendengarkan ayat-ayat Allah aja nggak mau, ya, malah menentangnya, malah dijadikan Al-Qur'an itu gojekan, ya. Sampai sekarang itu Al-Qur'an malah digawe lagu, terus Al-Qur'an digawe DJ, ya, Al-Qur'an digawe apa nih, ya, tembang-tembang, ya, naudzubillah min syarri dzalik. Ini apa? Mereka itu dengan ayat-ayat Allah itu apa? Dinggo ejekan-ejekan, digunakan untuk apa? Memperolok-olok Al-Qur'an. Ya, maka Allah mengatakan pada ayat ini, ya, maka bagi mereka lahum adzabum muhin. Bagi mereka itu akan mendapatkan adab yang menghinakan. Ya, mulanya jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir. Ya, jelas sifatnya orang-orang kafir itu apa? Mereka itu bangga, mereka menyombongkan diri, ya, dibacakan ayat-ayat Allah seakan-akan mereka tidak mendengarnya, ya, malah mereka berpaling dari Al-Qur'an, ya. Maka Allah mengatakan pada ayat ini tadi bahwa bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir itu adzabum muhin, azab yang menghinakan, ya. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua tentang perlunya dai itu berdakwah meskipun yang didakwahi jelas menolak. Itu sama lihat surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-164. Coba yang buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Artinya Wa'id, dan ketika qalat berkata ummatun suatu umat minhum dari mereka, lima mengapa ta'iduhum mereka kalian menasihati kauman suatu kaum, Allah muhlikuhum yang membinasakan mereka, atau mu'adzibuhum yang mengazab mereka azaban dengan azab syadidan yang keras. Qalu mereka berkata ma'dziratan sebuah permintaan atau uzur ila kepada rabbikum rabb kalian wa la'allakum dan agar mereka yattaqun mereka bertakwa. ya, jadi ini kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menasihati, ya. Jadi ini perlunya apa? Seorang dai tetap berdakwah, tetap menyampaikan ilmu, tetap membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Meskipun apa? Mereka menolaknya. Mereka tidak mau untuk menerima Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kewajibannya, ya, sebagai seorang dai atau mubaligh atau seorang muslim punya kewajiban untuk berdakwah, membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Ya, jadi mereka menolak, ya terserah, ya. Intinya apa?
kita punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk mendakwahkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang yang ketiga, sifat-sifat para hamba Allah, yaitu di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 73. Teman-teman baca. Surat Al-Furqan ada surat yang ke-25 ayat berapa ya? Berapa? Ayat yang ke-73. Teman baca. Waladzina idza itulah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ya. Jadi waladina, dan orang-orang yang idza apabila dzukiru, mereka diberi peringatan bi ayatin dengan ayat-ayat Rabbihim, ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru, ya, tidaklah mereka itu tunduk alaiha, atasnya, tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Summan, yaitu mereka itu orang-orang yang tuli, wa umyanan, dan orang-orang yang buta. Ya, meskipun dia itu bisa mendengar, tapi apa? Tidak bisa menerima ayat-ayat Allah. Mereka itu apa? Tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ya, mereka itu apa? Di kuping tapi dia budak atau tuli. Ya, mereka itu punya mata tapi apa? Mereka itu buta, tidak mau untuk menerima ayat-ayat Allah. Ya, ini ada surat apa tadi? Sifat-sifat para hamba Allah. Ya. Itu surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Apa? Surat yang ke-25 ayat 73. Ayat yang selanjutnya surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Tinggal satu. Setelah itu D peringatan. Surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar. Az-Zumar ini berapa? 39 ayat 18. Baca. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Alladzina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengarkan al-qaula, perkataan, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti ahsanah, paling baiknya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang hadahum, menunjuki mereka,
Allah wa ulaika, dan mereka itulah mereka ulu, orang-orang yang mempunyai al-albab akal. Ya. Jadi ayat yang ke 18 surat Az-Zumar, artinya secara lengkap, yaitu mereka yang akan mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang-orang yang punya akal sehat yaitu ulul albab, ya, orang-orang yang mereka apa? Nanti mengikuti perkataan yang paling bagus. Fayat tabiuna ahsanahu, maka mereka mengikuti yang paling bagus, perkataan yang paling bagus. Ya. Jadi ini apa? Perbedaan antara orang-orang yang apa tadi? Orang-orang yang kafir sama orang-orang yang ulul albab. Ya, kalau orang-orang yang ulul albab, ya apa? Mereka mendengarkan perkataan yang baik lalu mereka mengikuti. Ya. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Siapa dia? Yaitu ulul albab. Ya. Jadi ini mulanya pada itu tadi pada dua ayat ya. Coba sampai baca lengkap dulu. Ternyata 17 dan 18 deh. Ini ada perbedaan berarti nanti. Kita ulangi ayat yang ke 17. Coba sampai baca. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد. Sama 18 sekalian, ulang lagi. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Terus artinya dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembah dan tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ya. Jadi ini tadi apa? Dua ayat ya. 17 dan 19. 17 dan 18. Ya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, siapa dia? Yaitu tidak menyembah, tidak beribadah kepada tagut, ya, untuk menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya, tidak menyembah tagut dan kembali kepada Allah, ya, mereka pantas mendapatkan berita gembira. Jadi orang-orang yang mereka itu menjauhi tagut, tidak menyembah tagut dan kembali kepada Allah, ya, mereka itu pantas mendapatkan berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hambaku. Ya. Yang lafziahnya waladina, dan orang-orang yang ijtanabu, mereka menjauhi at-tagut, ya, menjauhi tagut, penyembahan kepada selain Allah, bahwasanya mereka itu menyembahnya, wa anabu, dan mereka itu kembali ilallah, kepada Allah, lahum, bagi mereka al-busyra, berita gembira, fabashir, maka sampaikanlah berita gembira ini ibadi, kepada hamba-hambaku. Ya, siapa dia? Maka pada ayat yang ke-18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan
lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat, ya, yaitu ulul albab, ya. Jadi ini yang Allah tunjukkan perbedaan antara sifatnya orang-orang yang tadi, orang-orang kafir sama orang-orang yang beriman itu beda jauh. Kalau orang-orang kafir itu mendengar ayat-ayat Allah, mereka mengingkarinya. Kalau orang-orang yang beriman, ya, mereka itu mengikuti perkataan yang paling bagus. Ya, perkataan yang paling bagus apa? Ya, Al-Qur'an. Ya. Sekarang yang D. Ya. Jadi ada A, B, C, D. Sekarang yang D yang terakhir. Peringatan praktis kaitan dengan ayat. 1. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hendaklah mendengarkan dan merenungkan maknanya. Apabila diberi peringatan terutama dalam soal din, hendaknya diterima dengan baik, jangan seperti orang kafir. Ya, ini. Jadi kita apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hendaknya mendengarkan ayat-ayat Allah, terus merenungkan, ya, memahami isi Al-Qur'an, ya, apa isinya, terus diamalkan, ya. Apabila diberi peringatan terutama dalam soal din, yaitu soal al-Islam ini, hendaknya diterima dengan baik, ya, jangan sampai menolak seperti orang-orang kafir, ya. Dan yang kedua, jangan membiarkan diri kita mempunyai sifat atau kebiasaan sebagaimana yang dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai sifat atau kebiasaan seperti orang-orang kafir. Loh. Oke, ya, berhati-hati. Ya, yang ketiga, setiap muslim hendaknya berusaha menyeru orang kepada al-Islam, yaitu dinullah, ya, dinnya Allah, aturan hidupnya Allah, yaitu al-Islam, kepada kebaikan yang diajarkan al-Islam, meski orang-orang yang diserunya menolak. Ya, jadi kita setiap muslim, ya, punya kewajiban, ya, hendaknya berusaha untuk menyeru, mengajak orang itu kepada al-Islam, ya, kepada din Allah, ya, terus mengajak manusia itu kepada kebaikan yang diajarkan al-Islam, meskipun nanti orang-orang itu menolaknya, wes ora masalah, pokoknya kita menyeru, mengajak orang untuk mengikuti al-Islam, ya, meskipun nanti menolak, urusan mereka. Terus yang keempat, dalam berdakwah atau bertablik, yang paling pokok adalah sampainya seruan kepada orang-orang yang didakwahi. Adapun soal diterimanya seruan itu nomor berikutnya. Jadi yang pentingnya kita itu menyampaikan al-Islam ini kepada mereka, ya, terus pokoknya disampaikan kepada siapa saja, ya, didakwahi kepada mereka, mendakwahi mereka, ya. Soal diterimanya atau tidak itu urusan berikutnya, ya. Terus yang terakhir, yang kelima, catatan tambahan 2 ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, adalah pembicaraan khusus pada sifat orang-orang kafir. Ya, selengkapnya ayat 1 sampai 5 pembicaraannya pada sifat orang-orang yang bertakwa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ayat yang ke-6 dan 7 yaitu soal orang kafir, sedangkan nanti ayat yang ke-8 sampai 20 tentang sifatnya orang-orang munafik. Ya, jadi ini ayatnya sudah terperinci, ya.
Jadi kalau satu ayat surat Al-Baqarah 1 sampai 5 membicarakan orang-orang yang bertakwa, terus ayat 6 dan 7 itu membicarakan orang-orang kafir, terus ayat yang ke-8 sampai 20 nanti tentang orang-orang munafik ya. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini, sehingga mari kita jauhi dari kekafiran, menjauhi dari sifat-sifat orang-orang kafir. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.